kita stop semua kegiatan yang negatif dalam bentuk apapun supaya tidak seperti saya. Saya ini contoh yang awalnya jelek yang jangan ditiru, gitu maksud saya kan Pak, gitu. Tapi tirulah bahwa kita harus berprasangka baik terhadap Allah karena skenario Allah luar biasa. Allah memberikan ujian itu dengan caranya. Ada yang masuk seperti saya ini, saya dimasukkan di sini alhamdulillah Pak. Kalau misalkan saya cuman coba saya diberi cara yang lain, misalnya sakit, kecelakaan apa enggak tambah ruwet luar kan gitu Pak, gitu ya. Alhamdulillah. Jadi istilahnya diberi akal betul, dan kesehatan iya, yang baik gitu kan. Karena apa sih yang mau kita cari? Mungkin di umur saya juga yang seperti ini itu kalau diukur dengan panjenengan itu ya jauh sebenarnya. Tapi saya di sini selama bekerja juga banyak pengalaman yang saya dapatkan. Jadi apa sih yang mau kita cari di kehidupan ini? Ternyata ketenangan, Pak. betul. Percaya atau tidak, kita yang masih hidup aja. Jangankan kita yang masih hidup, yang sudah meninggal didoakan biar tenang, Pak. Iya, iya. Kan gitu. Juga kita mungkin bekerja kalau bisa kita ya jujur, itu kan paling penting juga untuk masyarakat. Kita tidak perlu istilahnya mengejar hal yang mungkin karena rezeki ini kan kita percaya kalau sudah ditakar kan Pak. Yang penting kita berusaha semaksimal mungkin, tidak keluar dari jalur kita, kan itu jadi pokoknya. Betul sekali. Nah ibarat kalau burung ini, burung itu kalau pagi-pagi sampai ngopi pasti kan lihat, burung itu anaknya kan di sarangnya, itu mereka keluar, anaknya kan tidak dibawa, ibaratnya bekerja kalau kita cari makanan, kira-kira burung itu bawa kresek enggak? Kan enggak, pasti mereka kan bawa makanan secukupnya, jadi kan jadi yang bisa ditarik kesimpulannya, kita itu sudah ada takarannya, tidak perlu khawatir kedepannya itu akan seperti apa. Tapi kita harus mengkhawatirkan umur kita juga gitu, karena kita siap nggak untuk menghadap. Gitu Pak. Betul saya juga belum tentu bisa sampai kapan lah, saya tidak tahu juga gitu kan. Kita sama-sama belajar ke depannya, semoga semuanya bisa menjadi lebih baik kan, seperti itu harapannya. Gitu, siap, amin. Semoga ini menjadi momen baik untuk kedepannya bisa tetap konsisten bagi kita semua, terutama Pak Warno, juga keluarga, itu masyarakat, itu semua bisa mengambil hikmahnya masing-masing gitu. Mungkin akan di rumah, oh iya saya mungkin seperti apa nantinya, seperti itu mungkin. Oke, terima kasih Pak Warno. Terima kasih banyak. Terima kasih juga pada bapak-bapak yang bertugas di sini, Pak Sirga dan semuanya, semua sudah tanpa terkecuali yang membimbing saya, mengingatkan saya, mengajak saya, terutama dan teman-teman warga binaan lain untuk lebih mendekatkan diri ke Allah, menebus semua kesalahan yang ada dan mencari bekal untuk hidup yang lebih kekal di akhirat nanti. Terima kasih pada Gus Wahim dan semua bapak-bapak di sini yang luar biasa telah mengingatkan saya, ngajari saya, memberikan pencerahan saya setiap malam, setiap hari, sehingga saya bisa lebih terbuka lagi. Terima kasih banyak waktunya Pak Sigra. Terima kasih banyak. Dan Pak Sigra sehat. Amin. Hah? Udah panas. Mulai. Baik, kita hari ini ada narasumber. Boleh diperkenalkan namanya Pak? Terima kasih. Saya Suwarno Pak, usia 58 tahun. Saya lahir di Banyuwangi, tapi mulai kecil sudah di Jember. Seluruh pendidikan pendidikan saya, walaupun hanya sampai dengan SMA itu di Jember. Di SD Krayongan 7, di SMP 3, dan di SMA 1. Lulus tahun 85. Nah, sekarang saya menetap di Jalan Sentot Prawirodirjo, Gang 2, nomor 2. Di Sentot View Pak, di Jember, di Kaliwates. Baik, jadi bagaimana ceritanya panjenengan ini ada di sini?
Menurut saya pribadi pasti panjang. Ya, panjang sekali ceritanya. Tetapi saya berpendapat Pak bahwa saya kesini itu memang sudah ditakdirkan. Menurut saya sudah ditakdirkan bahwa saya memang harus kesini di usia senja saya. Karena setahu saya setelah saya di sini itu banyak yang kami dapatkan bahwa nggak bisa kita pungkiri, nggak bisa kita tolak, apapun yang terjadi sudah tertulis ya, sudah ditakdirkan sebelum kita ada. Sehingga singkat cerita, kan saya melalui saya kan pensiunan BRI Pak. Oh iya. Pensiunan BRI dan saya sudah mengabdi di BRI itu 34 tahun, tepatnya 34,3 tahun. 3 bulan, 34,3 tahun. Baru 2 tahun yang lalu saya pensiun dari BRI gitu ya. Dan BRI pula yang mengantarkan saya masuk ke penjara ini gitu Pak. Itu menurut saya takdir, tapi ini takdir yang menurut saya luar biasa Pak. Luar biasa sekali sudah, luar biasa sekali skenario Allah. Bukan saya pembenaran atau membesarkan hati atau mencari pembenaran, tidak, tapi betul-betul luar biasa. Allah memberikan saya, mengantar saya ke sini di saat yang tepat. Sangat tepat sekali Pak, sangat tepat sekali. Ketepatan yang pertama, saya tidak membahas sudah proses kenapa saya di sini itu ya. Allah mengantar saya ke sini setelah saya pensiun, sehingga tidak direpotkan dengan aktivitas pekerjaan kan Pak. Jadi fokus ke penjara ini terus saya pensiun gitu. Setelah pensiun, kenapa BRI masih kalau dinalar kenapa saya sudah pensiun hampir 1,5 tahun kok dipermasalahkan oleh BRI. Tapi saya introspeksi Pak, introspeksi diri bahwa bukan BRI yang mengantarkan saya ke sini, tapi Allah sudah menakdirkan saya jauh sebelum saya ada, nantinya saya harus masuk ke sini. Di sini memang kalau siapa sih Pak awalnya yang mau dipenjara kan gitu ya Pak, nggak ada yang mau dipenjara, ada yang mau, semua nggak ada yang mau dipenjara, nggak ada yang mau. Tetapi kalau kita sadari bahwa perjalanan hidup itu sudah ditakdirkan, sudah ada garisnya, lambat laun atau dalam beberapa waktu kita bisa legowo Pak, bisa menerima dengan ikhlas. Justru menjadi pelajaran bagi kita ya, kalau kita benar-benar memahami. Kalau mungkin yang lain ini kan nggak semua orang bisa memahami. Kalau orang lain mungkin kan ini menjadi musibah. Justru kalau ini bagi sampean berbeda gitu kan. Iya betul Pak, ini musibah membawa berkah bagi saya. Betul-betul musibah membawa berkah. Berarti mungkin apa yang sebelumnya belum pernah jenengan rasakan, mungkin di sini banyak hal yang mungkin sekali didapatkan gitu kan. Banyak sekali Pak, banyak sekali sudah yang saya dapatkan di sini itu, terutama betul-betul ini bukan sok-sokan, bukan apa, tapi betul-betul yang saya dapatkan di sini itu adalah bekal di kehidupan yang kekal abadi di akhirat. Betul-betul itu Pak, betul-betul itu hikmah yang di sini. Memang menurut saya, setelah saya masuk di sini itu, menurut saya Allah pertama ya, saya jelaskan bahwa ini Allah memberikan waktu yang tepat Pak di sini. Pertama setelah pensiun kan, nggak ada aktivitas, wis fokus di penjara saja gitu. Fokus di penjara, gak ngerepoti kerjaan dan sebagainya. Tidak memikirkan karir lagi gitu, sudah pas. Itu apa nggak luar biasa. Umur ini udah tinggal menikmati lah. Tinggal menikmati peribadatan untuk bekal di akhirat. Lebih gitu, fokus Pak. Lagi. Lebih fokus. Dan memang benar Pak, saya selama 34 tahun mengabdi di BRI itu hanya fokus kerja dan kerja. Kerja dan kerja sudah, nggak mikir yang lain. Contoh kecilnya ada tetangga kepaten gitu, saya nggak bisa hadir Pak kalau di jam kerja, di hari kerja. Iya, karena terlalu sibuk. Terlalu sibuk, apalagi saya kerjanya kan di luar Jember, jadi di Ponorogo, di Lumajang, di Banyuwangi. Pindah-pindah gitu ya? Iya, jadi pertama kali jenengan itu memang dari awal sampai sekarang itu kerja di BRI. Kerja di BRI. Penempatan saya pertama di Pasuruan, terus ke Banyuwangi, ke Situbondo, balik lagi Banyuwangi. Gini, jadi kita balik lagi ya. Jadi seperti apa awal dari perjuangannya jenengan ini gitu. Di sini ya Pak. Dari awal waktu kerja gitu loh. Keterimanya mungkin sebelum kerja itu
apa namanya? Sampean itu jerih payahnya seperti Iya, apa? iya. Pengorbanannya seperti apa? Kehidupan, keluarga. Iya, jadi cerita saya itu unik Pak, unik sekali, makanya ya unik sekali Pak, karena kalau bisa mencermati itu, saya sudah buat buku harian Pak di sini, ada siklus kehidupan saya pribadi. Berarti dimulai di sini, Anunya, siklusnya. Oh, enggak, iya. akhirnya di sini menurut saya. Oh, Jadi iya. saya kan hidup di masa kecil itu serba kesulitan. Iya. Singkat cerita, saya sekolah di SD, SMP, SMA itu selalu tanpa biaya. Bukan karena kepandaian saya Pak, tapi karena surat keterangan tidak mampu dari desa, sehingga bisa sekolah sampai dengan SMA. Sehingga setelah SMA saya sempat merantau ke Balikpapan karena memang diajak tetangga ke sana dengan janji untuk bisa bekerja di sana. Tapi 1,5 tahun saya kembali karena ibu saya sendirian di sini. Itulah Pak, siklus yang luar biasa. Setelah masuk di sini, saya kerja di Bengkel Sejati yang dulu ada di Jalan PB Sudirman ini Pak. Iya, iya. Saya nggak ngerti, jauh dari basic perbengkelan, nggak ngerti. Saya masuk saja, Allah mengantarkan saya ke Bengkel Sejati. Di situ pemiliknya Chinese Pak, tapi Chinese sangat memperhatikan saya. Kalau saya cuman SMA, mbok yo kamu kuliah saja Warno, gitu. Betul. Kuliah. Pak, saya nggak punya dana untuk kuliah, dipinjami Pak, dipinjami dengan uang koperasi. Sehingga saya kuliah di Muhammad Seruji. Sambil kuliah, luar biasa. Saya duduknya, kan saya relatif muda Pak, pada tahun 90. Oh ya, tahun 88, relatif muda. Sedangkan di Muhammad Seruji itu kebanyakan para senior yang hanya mencari identitas saja kan Pak, sehingga saya ketoknya rada pinter gitu Pak. Lah kebetulan itu saya duduk dengan pegawai BRI yang saya bantu di setiap ujiannya gitu Pak, sehingga dia sudah Mas, sampean ngelamar saja nang BRI gitu Pak, cikal bakalnya saya masuk di BRI. Awalnya dari situ. Iya, dari situ. Cerita awalnya di situ. Sehingga ngeri Pak kalau cerita saya itu sebetulnya. Jadi tapi saya pribadi berpendapat bahwa tidak ada orang berhasil sedunia selain saya. Betul Pak, karena dari kondisi yang sangat terpuruk, sangat jauh di bawah garis kemiskinan, saya bisa diterima di berkat Pak itu tadi. Coba bayangkan, dari sisi kecil, dari hal yang paling kecil. Di BRI itu harus kalau ujian pakai berkostum putih dan hitam. Saya justru kuning dan abu-abu. Itu pun dapat pinjam. Nah gitu Pak, itu pun dapat pinjam. Orang itu berusaha dari nol, kalau jenengan ini dari min ya? Dari min ini, min banyak. Bukan ini sudah. Min lagi min ini banyak. Ya, tapi perjalanan perjuangan tes saya lulus kan beberapa kali Pak tesnya kalau di BRI, lulus berangkat ke Surabaya, di Jember saja berapa kali, terus lulus berangkat ke Surabaya, antara seneng dan susah. Senengnya saya bisa mengikuti tahapan berikutnya, susahnya nggak ada sangu untuk berangkat ke sana, itu nggak yang ada bekal. biayai siapa selama kegiatan sampai akhir? Saya hidup di Jalan Blimbing Pak, di Pagas ini. Oh ya. Dan semuanya itu dalam garis kemiskinan pada saat itu. Kalau sekarang kan sudah bergedung-gedung rumahnya, sudah tembok-tembok. Kalau dulu enggak Pak, sekitar tahun 85 itu enggak, gitu masih semuanya. Tapi karena guyup sekali membantu. Seperti contoh yang luar biasa, saya rumah saja hasil bantuan dari masyarakat di sana. Rumah dari bambu, yang dibantu memang rumah dari bambu, akhirnya beberapa bulan kena angin, roboh lagi Pak, terus dibangunkan lagi, roboh lagi, terus nggak mampu sudah masyarakat, nggak mampu. Akhirnya saya ditampung yang namanya almarhumah Pak Sair, hidup di kamar bagian belakang dengan ibu saya dan adik saya, gitu Pak. Itu masa kecil saya. Ditampung ya? Ya, ditampung di situ sudah. Tapi alhamdulillah dari para pemuda yang ada di situ, hanya saya, ada dua sih, saya dan cewek Yuni itu yang bisa diterima masuk di SMA negeri Pak. Lainnya nggak sekolah malah, gitu Pak. Kalau saya Yuni itu SMA 2, saya SMA 1, dari SMP 3, SMA 1. Artinya luar biasa, nggak mungkin itu Pak, nggak mungkin. Kalau saya diterima di SMA 1 nggak mungkin, gitu ya. Singkat cerita, terus saya kembali tadi cerita saya masuk Bengkel Sejati, kenal sama orang BRI, sehingga tes lagi, bolak-balik Surabaya dan sebagainya. Ada satu momen yang luar biasa. Setelah tes terakhir, lulus terakhir yang akan
misalnya sekarang lulus terakhir, minggu depan itu wawancara, Pak. Wawancara Ya, minggu depan, wawancara. Nah, sebelum terakhir wawancara ini harus memenuhi persyaratan bawa pas foto, legalisir ijazah dan sebagainya. Semua dokumen yang awal itu dibawa, dicek lagi dicek lagi. Semuanya. Sehingga harus pulang. Nah, disitulah tangisan saya betul-betul di warung pojok Jalan Ahmad Yani, Wonocolo itu ada warung, Pak, di luar kantor Pusdik. Kantor Pusdik. Pusat Pendidikan BRI, setelah saya tahu. Kalau dulu kan saya belum tahu karena masih calon pegawai. Teman-teman di halaman sana itu bersukaria dengan keberhasilannya, saya susah di sini. Harus mengabstrak foto. Kok bisa malah susah, Pak? Kan udah keterima itu kan? Iya. Untuk biaya pulang ke Jember saya nggak ada. Iya. Pulang ke Jember dari Surabaya nggak ada. Apalagi harus balik lagi seminggu kemudian terus membawa kelengkapan tadi, pas foto saya nggak punya foto. Dokumen-dokumen nggak punya, harus ngurus sampul D, saya ingat betul. Sampul D itu pasti melalui Koramil waktu itu pasti ada biayanya. Saya nggak punya, Pak. Saya duduk termenung di situ di siang hari menjelang pulang. Tahu-tahu ada ibu-ibu yang menghampiri saya. Ibu-ibu yang menghampiri saya. Berarti nggak kenal ya, Pak? Nggak kenal. Ibu-ibu yang menghampiri saya, ditanya saya, dari mana, Dek? Gitu. Saya dari Jember, Bu. Cerita, singkat cerita, bagaimana pulangnya? Ya ini, Bu, saya bingung pulangnya bagaimana, gitu. Ternyata ibu ini anaknya dari Banyuwangi, karena waktunya cuma seminggu, anaknya nggak pulang ke Banyuwangi, Pak. Jadi pulang ke Gresik, karena ada keluarga di Gresik. Daripada pulang bolak-balik Banyuwangi, itu Surabaya. Termasuk anaknya ikut diterima juga. Ternyata juga. kenal baik akhirnya gitu ya. Satu angkatan lah Satu ya. angkatan. Sehingga saya pulang, ya udah ayo ikut ibu aja ke Jember gitu. Sebetulnya dia teman saya itu Banyuwangi, cuman punya kos-kosan di Jember di Jalan Jawa, sehingga ibunya pulangnya ke Jember. Sehingga barenglah dengan saya. Disitulah dewa penolong saya, ibu itu malaikat saya. Yang setelah itu saya dibayari, dan untuk kebutuhan after dan sebagainya dikasih uang ibu itu. Dan untuk berangkat ke Surabaya, selanjutnya saya sudah dibayari dengan ibu itu melalui anaknya. Oh, berarti semua gitu. Ditanggung ya? Semua ditanggung perjalanannya itu, Pak. Perjalanannya. Dulu nggak ada HP kan, nggak ada telepon, nggak ada apa itu. Padahal itu mau udah keterima, mau pulang, nggak tahu mau biaya selanjutnya seperti apa. Yang namanya jalan keluar itu pasti ada. Selalu dan ada, tidak terduga ya. Selalu ada dan tidak terduga itu. Dari pengalaman itu sehingga bahwa saya setiap menemui kesulitan dan sebagainya saya anggap kecil, Pak. Pasti ada solusi. Allah tidak akan membiarkan hambanya terkatung-katung kalau menurut saya, gitu Pak. Pasti ada selagi kita mau dan berdoa dan berharap dan berniat baik tentunya, gitu Pak. Sehingga singkat cerita saya diterimalah di BRI sampai dengan 34,3 tahun, Pak. Saya pindah-pindah dari... Itu penempatan pertama di mana, Pak? Di Pasuruan. Oh, di Pasuruan. Saya Pasuruan. Alhamdulillah di sana selalu saya menjadi yang terbaik. CS terbaik, mantri terbaik, kayuni terbaik. Terus saya dimutasi di Banyuwangi juga seperti itu. Sehingga karir saya kalau dibanding dengan angkatan saya atau bahkan 2 tingkat di atas saya, alhamdulillah saya bersyukur. Karena gitu. kegigihan itu mungkin ya, karena seperti kan itu. Awalnya itu sudah berusaha dan dengan cobaan yang begitu besar kan. Iya, alhamdulillah gitu Pak. Sehingga sampailah saya di Lumajang. Di Lumajang ini kalau bukan di Lumajang ya, kalau di Kanwil Malang saja, kalau nama saya insya Allah kalau seumuran gitu, seumuran atau sejabatan insya Allah tidak asing lagi. Karena selalu sering jadi apa ya Pak, jadi narasumber seperti itu sudah, baik di Kanwil, di Sendik Surabaya, di Jakarta dan sebagainya seperti itu. Sehingga saya sebetulnya nggak ada niatan untuk berbuat, nggak ada niatan seperti yang dituduhkan oleh BRI lah. Jadi gitu. yang sampai saat ini terjadi ya. Ya. Jadi yang mau saya tanyakan lagi itu bagaimana kejadian singkat aja ya. Yeah. Jadi kan kejadian awal sampai masuk sini itu apa yang terjadi, seperti apa? Yeah. Penyebabnya Pak ya. Iya. Jadi setelah saya pensiun itu Pak,
kinerja mikro BRI Lumajang itu memburuk. Ya. Padahal saya meninggalkan Lumajang itu tahun 2019. Kondisi pemburukan performa kinerja itu tahun 2022. Gitu Pak, kan berarti 3 tahun saya Pak sudah meninggalkan itu. Nah, tetapi karena saya di sana itu 5 tahun, mulai tahun 2016, jabatan terakhir manajer bisnis mikro itu 2016 sampai 2019, berarti 5 tahunan itu dikiranya saya yang menciptakan karakter pekerjaan, kondisi pekerjaan, dasar-dasar pekerjaan itu yang tidak sesuai. Gitu Pak, tuduhannya ke saya. Padahal kalau bapak-bapak yang punya kewenangan itu memahami dan tidak lupa diri bahwa di BRI itu tim auditornya sangat ketat. Setiap periode diperiksa. Tim auditor di BRI itu berlapis, Pak. Di cabangnya ada, di Kanwil ada, di Kanpus ada. Pemeriksaannya juga periodik sekali. Sehingga kalau saya atau siapapun pekerja BRI yang melakukan kecurangan nggak akan memakan waktu lama, pasti diketemukan. Nah, selama saya berkarir di BRI Lumajang dan selamanya selama 34 tahun nggak pernah ada temuan-temuan yang mengakibatkan saya seperti yang dituduhkan. Karena kan mengingat lagi kan karirnya jenengan selama ini kan ya bagus-bagus aja gitu kan, meningkat, cenderung meningkat gitu Pak, gitu. Jadi akhirnya pemburukan itu dibebankan ke saya sampai dimunculkan di Zoom nasional bahwa Lumajang, tokohnya saya telah melakukan pemburukan yang luar biasa gitu Pak. Sehingga dari situ saya divonis sebagai pengkhianat BRI, saya divonis sebagai mengajarkan ilmu sesat, saya divonis untuk menutupi aib yang bertahun-tahun, karena kan di sana 5 tahun Pak. Seperti itu, sehingga saya harus masuk BUI, gitu Pak. Saya harus masuk BUI. Di screenshot Zoom dan di chattingan WA yang beredar di sana. Yang saya sesalkan, bukan yang saya sesalkan lah. Kenapa setelah ada info itu Mbok Yo, para pejabat itu menginvestigasi dulu, kan gitu Pak. Kebenarannya bagaimana, tidak menerima info langsung diflorkan seperti itu. Dan benar setelah diinvestigasi oleh 3 periode dan oleh tim auditor yang berbeda, baik dari Lumajang sendiri, oleh Kanwil Malang, oleh kantor pusat, nggak ada temuan apa-apa. Dan memang saya nggak berbuat apa-apa, karena di BRI itu ketat itu Pak auditornya, nggak mungkin saya berbuat apa-apa itu kalau tidak pasti diketemukan, gitu ya. Sehingga muncullah case Jember ini. Case Jember ini terakhir itu di penempatan di mana? Di Jember. Di Lumajang. Ya? Oh di Lumajang. Pensiun sudah saya. Pensiun itu. Pensiun April 2022 saya pensiun, terus sudah pensiun. Lah saya ini naluri BRI, artinya saya BRI minded Pak. Apapun ada yang tanya, ya saya arahkan ke BRI. Ya kan ada nabung ya BRI, pinjam yang ke BRI. Dengan verifikasi saya sekilas. Sehingga saya di BRI Patrang itu kepala unitnya kenal baik dengan saya, teman bulu tangkis Hadi ini gitu ya. Sehingga ada info saya sebatas mengantarkan sebetulnya sih, mengantarkan ini ada calon nasabah, monggo sudah diproses wong saya nggak punya kewenangan. Nah singkat cerita diproses, ternyata ada pemakaian oleh pihak ketiga dan memang itu dilarang gitu Pak. Dan memang oleh dilarang. Tapi peran saya apa? Kan nggak ada Pak. Gitu ya. Dan peran Hadi pun nggak ada niat jelek. Hadi itu orang baik, orang jujur, hanya perbaikan performance saja sebetulnya. Tapi singkat cerita dimasukkanlah saya ke sini, gitu Pak. Nggak apa-apa, saya terima betul Pak, karena saya sudah sadar dan itu sebetulnya kemauan saya Pak, kemauan saya dalam hati yang tidak saya sengaja, sehingga pada suatu siang hari saya pulang dari tempat kerja teman saya pensiun ini, pulang ke rumah, saya ini batin. Kenapa ya selama hidup saya ini saya tidak pernah ada ujian yang berarti. Nah, saya menganggapnya itu dilulu sama Allah. Kan gitu Pak. Perasaan saya dilulu kok enak-enak terus. Iki yo, nyaman-nyaman saja. Gitu ya, Pak. Di balik kenyamanan dan mulus-mulus saja dengan rodok-rodok sejahtera karena bisa maksudnya itu segala sesuatu kehidupan itu semua tercukupi. Semua tercukupi, tidak berlebih tapi Pak, tapi tercukupi. Tapi padahal saya tahu diri, saya ini dalam hal keibadahan, peribadatan nggak ada sama sekali. Gitu Pak. Justru di luar jenengan ini malah nggak karu-karuan. Nggak karu-karuan ya? Nggak karu-karuannya itu nggak tertib Pak, sholat itu nggak tertib sama sekali. Nggak tertib sama sekali. Pertanyaan saya loh,
kenapa ya Allah, ibu saya ini sembahyang gak jelas, kadang sembahyang kadang enggak, lah sempat ae lelingai, tapi rezeki mengalir terus. Ojo-ojo aku ini berat nang alam kubur dan akhirat. Itu betul-betul sempat terpikir ya seperti itu. tercetus di hati saya sambil nyetir sepeda motor pulang dari tempat kantor itu. Gitu. Sedangkan teman-teman yang lain itu mesti ada ujian. Ada ujian karena katanya ujian ya sudah melebur dosa dan sebagainya, memperbaiki, mohon ampun, taubat dan sebagainya, lebih dekat. Setelah ada ujian pasti lebih dekat dan sebagainya kan gitu Pak. Saya kok enggak gitu. Wah ini bahaya ini aku kan gitu Pak, saya ini betul-betul seperti padahal itu. Kan kalau yang lain itu sampai usaha banting tulang, berdoa ya tidak kurang-kurang puasa, ya masih aja kan diuji. Padahal jenengan enggak istilahnya kurang dekat ya dengan yang puasa, malah lebih mudah, lebih lancar. Gitu. Sehingga saya ada tercetus itu, mbok yuk langsung dijawab kontan Pak sama Allah. Kurang lebih 2-3 bulan setelah itu ada case ini, gitu. Ada case ini. Lah, case ini saya sudah merasa pasti saya akan dipenjara sesuai screenshotan dan chattingan WA yang ada di Lumajang. Pasti sudah, gitu. Sehingga pada saat saya disidik jaksa Bu 20 itu saya bilang, Bu saya pasti di penjara. Enggak Pak Warno, jangan khawatir, kejaksaan tidak seperti itu gitu-gitu. Tapi saya sudah ngomong gitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya tanggal 29 November 2023 kemarin saya dikirim ke sini. Gitu Pak, pengalaman saya perjalanan masuk ke sini. Tapi jangan lupa gitu ya, jangan lupa. Betul-betul saya mendapatkan hidayah yang luar biasa karena pada saat ditentukan tersangka, disidik pertama dan keyakinan saya pasti di penjara karena BRI itu kuasa Pak, bisa menjadikan apapun kan, kerjasama dengan siapa itu bisa langsung. Tapi inilah iki wis tebusan dosaku selama gak karu-karuan. Jadi ceritanya ini sudah sampai tahap sampai di sini ya. Sampai di sini. Jadi pertanyaan. Tapi Pak, jangan lupa untuk saya senengnya itu Pak ya, saya senengnya sebelum saya masuk ke sini itu saya sudah diberikan bonus oleh Allah yang luar biasa. Bonusnya apa? Saya sudah dibully oleh seluruh teman-teman se-Indonesia karena sumnya itu nasional Pak, bahwa saya pengkhianat, bahwa saya mengajarkan ilmu sesat, bahwa saya menutupi aib bertahun-tahun, saya dirasani seperti ini, seperti itu kan sudah bonus Pak katanya. Kalau dirasani kan ngurangi dosa, katanya seperti itu ya kan, dan saya yakin itu, saya yakin bonus itu yang di level BRI, belum lagi yang level di kota Jember. Pak Warno di kene, Pak Warno nggak duit pakai uang BRI 875 juta sesuai press release-nya Pak Pinca Jember dan keterangan kejaksaan yang bisa diketahui kan ya, bisa diketahui semuanya gitu, sehingga teman-teman bulu tangkis itu ngomong bahwa saya pakai uang gitu. Gitu Pak. Faktanya tidak seperti itu. Insya Allah tidak. Yang tahu diri saya sendiri dan tidak ada pembenaran dan sebagainya. Akhirnya tapi tidak apa-apa, itu tadi di Bali ini dosa-dosa saya selama 34 tahun itu sudah luar biasa. Yang mengerikan hanya mengerikan saya itu perjalanan dari kantor kejaksaan ke sini Pak. Gimana tuh? Jadi saya penasaran juga nih. Jadi ceritanya untuk gambaran sampean sebelum masuk sini itu seperti apa dan bagaimana perasaannya? Jadi setelah ditetapkan sebagai tersangka itu kan keluarga dihubungi Pak, sehingga istri saya dan 2 anak saya datang dengan pastinya serba bertangis-tangisan gitu ya, bertangis-tangisan karena kondisi saya yang harus dikirim ke penjara itu gitu. Terus saya tenangkan, sudah Mas, santai saja, gak apa-apa. Iki kan Mama perlu papa enggak? Percaya enggak? Itu aja yang saya tanya. Percaya enggak bahwa papa melakukan itu? Enggak percaya. Itu sudah yang penting, gitu saja. Saya enggak ngurus omongan wong liya, opini Pak Pinca Jember, kejaksaan seperti ini. Hasilnya sudah silakan. Yang penting Mama, keluarga, kabeh meyakini bahwa papa tidak melakukan itu. Itu yang penting sudah, gaya papa. Sudah pasrah ya. Sudah pasrah. Istilahnya yang namanya masalah itu kita kembalikan lagi kepada yang memberikan gitu. Betul. Karena kita manusia hanya cuma bisa menjalani, berusaha kan seperti itu. Tidak mampu melawan gitu kan. Hanya waktu mungkin yang akan menjawab semua itu. Betul Pak. Betul sekali. Cuman di pikiran istri saya, anak saya itu pasti kan ada gambaran bahwa di dalam penjara ini
mengerikan gitu Pak, penuh kebrutalan, penuh Seperti apa? kekerasan Coba gitu. Sehingga disampaikan. dalam perjalanan saya itu ketakutan itu luar biasa Pak, saya Seperti apa gambaran? takut sekali itu nanti di sini pasti akan infonya kan kalau di film-film kan seperti itu Pak ya, dikebukin, dihajar dan sebagainya oleh penghuni yang lama, kita ini diadili versi yang ada di luar gitu. Derdegak karu-karuan gitu Pak, derdegak karu-karuan. Jadi selama Perjalanan ke sini ya, jadi pikirannya Derdegak, kemana-mana. Enggak gitu ya. karu-karuan sudah Pak, enggak karu-karuan. Tapi alhamdulillah setelah masuk setelah yang saya tahu sekarang itu adalah P2U, itu di situ dilayani sedikit lego saya Pak. Sedikit awal lego. itu ya, awal masuk, awal lego, masuk ya pintu. Allah, gitu. Lego, alhamdulillah. Nggak ada gambaran yang mengerikan bagi saya, nggak ada tanda-tanda saya mau diapakan itu udah ada. Gitu cuman masih bertanya-tanya itu ya. Masih bertanya-tanya itu Pak Akan saya. seperti apa selanjutnya? Itu selanjutnya setelah dicek masuk ke ruangan itu yang saya tahu sekarang adalah ruang registrasi ya Pak. Tempatnya Pak Gali itu. Sekarang saya tahu itu. Pendataan. Ya, pendataan itu saya ditemui sama mas-mas petugas. Saya lupa Pak namanya. Saya tanya Mas, Pak bagaimana nanti? Kan seperti sudah tenang Pak, tidak seperti yang jenengan gambarkan, gitu Pak. Itu saya gelisah, tidak karuan, pikirannya kemana-mana. Karuan, tidak Pak, tidak seperti yang sampean bayangkan. Di sini baik-baik saja, tenang. Pokoknya sampean baik, di sini akan baik. Itu saya lego sudah Pak, lego sudah. Jadi setelah pendataan, terus itu penempatan di Mapenaling ya. Setelah Mapenaling kan itu masih belum bisa keluar kemana-mana karena kan masih dalam tahap pengenalan lingkungan penyesuaian adaptasi. Jadi, gitu ya mungkin siapa tahanan yang baru datang itu pasti akan masuk Mapenaling selama mungkin sekitar 2 minggu lebih. Itu tidak dikeluarkan dulu gitu, mengenali masa lingkungan, ibaratnya orientasi. Jadi seperti itu. Setelah dari Mapenaling itu pindah lagi ya. Setelah pindah itu di setiap doa saya Pak, di setiap doa saya itu nggak ada yang lain. Ya Allah, pertemukan saya dengan orang-orang terbaik yang bisa membantu saya, mengarahkan saya, membimbing saya untuk menjadi jauh lebih baik. Itu doa saya Pak. Mudahkan semua urusan saya di sini. Jadi terus terang saya setelah mengenal masuk ke Penaling 1 yang di situ cuma ada 4 orang ternyata. Lalu sekarang kan 30 berapa gitu Pak, ngeri sekali kan. Dulu 4 orang, tambah saya 2 cuma 6 orang. Terus kedatangan lagi 4 orang, anak-anak kecil-kecil 10 orang. Sehingga kalau sekarang saya tahu berarti saya dulu tuh nikmat sekali dengan kondisi yang cuma 14 orang gitu Pak. Tidur bisa pas satu tempat itu. Doa saya diijabah Pak. Diijabah. Apa itu doanya Pak? Ya itu saya tadi, semoga ya Allah pertemukan saya dengan orang-orang terbaik yang bisa membimbing saya. Sudah terjawab? Sangat terjawab. Gitu. Awal ketemu sama siapa? Saya belum ketemu, tapi saya digeser ya Pak. Lagi. Ya, dipindah dari Penaling 1 ke kamar 11. Di situ alhamdulillah penerimaan teman-teman luar biasa. Baik sekali gitu Pak, baik sekali, merasa seperjuangan, merasa senasib dan sepenanggungan teman-teman di situ gitu ya, sehingga mendinginkan suasana saya, bisa kenalan dan sebagainya. Tahu-tahu gitu Pak, tahu-tahu ya ini skenario Allah yang luar biasa. Saya terus nyonya telepon terus kan Pak, setelah di situ kan bisa ya apa Pak, Andik kono aman gitu, ya apa kan saya ini sakit encok Pak, ya apa tidure, saya bilang aman, nggak ada apa-apa, kan saya ini sakit Pak. Sakit lutut, sakit pinggang itu yang dikhawatirkan oleh keluarga. Jadi memang. Kan kalau keluarga sebelumnya nggak tahu ya kalau bisa komunikasi dengan keluarga di rumah. Ya, nggak bisa. Karena kan kebetulan di sini sudah ada wartel ya. Ya, sudah itu. Ya apa Pak bisa mah ternyata iki ono jadwale kita. Ono jadwale. Ya. Setiap engko iki jam 4 sore Papa telepon. Jadi Papa berusaha telepon sudah jam 4 ojo kuatir gitu ya. Kemudian itu datang Pak di sini. Jadi akhirnya ada teman yang membantu sehingga ada keluarga bisa bertemu Pak dengan saya. Alhamdulillah di situ melihat kondisi saya sehat dan sebagainya menambah itu awal dikunjungi ya? Iya, awal dikunjungi menambah semangat pengurangan kekhawatiran mereka terhadap saya. Gitu. Meyakinkan keluarga bahwa kondisi di dalam ini yang Pak Warno jalani itu begini adanya kan nggak sesuai dengan kayak di film-film gitu kan. Itulah kan ngeri. Setelah tahu malah seperti ini ternyata karena kan memang
kalau di lembaga pemasyarakatan itu memang gambarannya sangat menakutkan karena kan lingkungan lapas ini tertutup memang, bukan karena ditutup, karena memang untuk keamanan dan gitu. Betul. Jadi nggak semua masyarakat yang tahu, jadi seperti itu. Jadi di kesempatan ini juga kan kita mau sampaikan ke masyarakat seperti apa kondisi di dalam gitu loh. Kan nggak seperti yang perkiraan masyarakat kan, seperti yang di film-film gitu. Iya kan? Pak, betul. Jadi kalau sebetulnya kalau di sini bukan enak di sini ya gitu ya, tapi menurut saya itu pesan saya untuk seluruh masyarakat yang mendengar ini, yang melihat ini, itu menurut saya mulai saat ini ayo kita lakukan introspeksi diri. Gitu Pak, menurut saya introspeksi diri, jangan sampai pencucian semua dosa-dosa yang ada itu masuk penjara. Bagi saya seperti itu. Jangan kan masuk kita terlepas dari hal-hal tadi yang membuat sampai masuk sini kan, untuk orang di luar juga, masyarakat, tentu saya juga, nggak semuanya yang kita ada di luar itu ibaratnya tidak mengalami seperti sampean, bisa jadi kita khususnya masyarakat seperti saya juga, sama-sama manusia pasti pernah merasakan hilaf atau apapun yang mungkin tidak kita sadari gitu kan. Bisa jadi dosa saya lebih besar daripada panjenengan kan gitu, hanya kita kan nggak tahu. Betul. Gitu. Betul Pak, besaran dosa kita seperti apa. Betul gitu sekali kan. Jadi sekarang mari ayo kita semuanya yang kebetulan mendengar ini, dan terima kasih kepada Pak Sirga bahwa hentikan semua perbuatan-perbuatan terutama yang melanggar hukum itu, hentikan sudah. Karena apapun yang melanggar hukum, apapun jenisnya, kecil, sangat kecil, besar dan sebagainya, pasti akan terproses dengan hukum. Kalau itu sudah terjalani dan sudah kadung dijalani dan sudah takdirnya dijalani, yuk ayo kita terima. Kita terima, ikuti saja alur yang sudah ada ini, alur kehidupan ini yang sudah biasa, masuk ke lapas ini. Lah, kalau masuk di lapas itu, menurut saya memang pilihan Pak bagi saya. Setelah saya analisa ini, pilihan. Justru pilihan ya? Bukan, artinya jalan keluarnya itu pilihan. Pilihan, apakah kita mau introspeksi dan berhenti dari perbuatan yang tidak benar pada saat di luar, atau kita memilih jalan terbaik menuju lebih dekat ke Allah. Itu pilihan. Karena mungkin kan gini, bagi sampean kenapa kok pilihan? Karena kan tadi di awal juga kan kehidupannya Pak Warno ini kan cenderung baik-baik saja kan, justru malah semakin dimanja. Betul. Nah, akhirnya selama tadi naik motor itu kan sempat ini memohon ya, langsung dijawab dan langsung akhirnya benar. Justru malah mendekatkan sampean sama Sang Pencipta. Ya, betul sekali. Jadi apa mungkin yang di luar belum pernah sampean dapatkan atau sampean lakukan, mungkin di sini. Jadi Pak, semua peribadatan tidak pernah saya lakukan di luar. Sholat gitu. Sholat ala kadarnya. Ala kadarnya. Ala kadarnya. Ngaji malah nggak bisa sama sekali. Oh, nggak bisa. Saya ditanyakan Pak sama Pak Gali di registrasi. Iya, di registrasi siang-siang, besoknya gitu. Orang bisa ngaji, tidak bisa Pak. Pak Gali mungkin getun atau ya apa ya ke saya. Karena nggak mungkin kan. Ya gitu, kok gak bisa ngaji wong iki, wis tuwek gak bisa ngaji gitu ya mungkin ya. Nggak bisa ngaji. Itu Pak bagi saya awal dari kebaikan berikutnya yang harus saya terima gitu Pak. Terus di kamar 11. Dari kamar 11 saya memohon, ya Allah, saya kalau di kamar 11 itu kan ibadahnya di kamar, Pak. Ya di kamar kan. Maghrib, isya, subuh itu di kamar. Maghrib, isya, tahajud, subuh di kamar. Kalau duhur sama asar itu di jadwal. Ada perwakilan 5 orang kan gitu. Ada jamaahnya ya, awal mengikuti gitu ya. Gitu. Nggak bisa keluar ke masjid kan, Pak. Nggak bisa lah, saya enak ya nang masjid itu, iso leluasa gitu. Nggak susu-susu, di sini kan sesek. Kalau di dalam kamar itu kan sesek, Pak, mengganggu teman-teman yang kebetulan belum mau sholat itu, masih tiduran dan sebagainya, sulit. Akhirnya Pak, dimudahkan saya langsung ketemu Gus Wahim lewat teman saya. Itu kan ini ya awal ketemunya. Jadi yang saya juga mau ini menanyakan,
ini rompi apa sebenarnya yang Nah, ini. samain pakai ini? Ya, Coba ini, dijelaskan. Alhamdulillah Pak, ini luar biasa. Cuma buat penampilan Oh, atau enggak. apa ini Enggak, fungsinya Pak. Ini gitu? kebanggaan bagi saya. Oke. Kebanggaan di Lapas Jember yang alhamdulillah juga ada ternyata pondok pesantrennya. Di dalam lapas ada pondoknya. Ponpes, ya, Oke. yang namanya Hasal Hasa. Luar biasa kan itu. Jadi itu ini ya, program pembinaan Program pembinaan. untuk Program seluruh pembinaan penghuni di seluruh lapas. penghuni yang mau jadi santri oh, gitu, yang jadi mau jadi basicnya santri. pendidikannya sama seperti pondok pesantren Iya, di luar. iya Pak, sama persis ini. Ini madrasah ada di sini. Jadi sekolahnya ada, pengenalan agama ada, Oh. peribadatan ada, taklimiyah ada, semua lengkap di sini persis dengan pondok pesantren yang di luar. Karena kan ini program penyelenggaraan pendidikan ala pondok pesantren, ya, program P5-nya itu ya. Oke, betul. Luar biasa, alhamdulillah. Lah, sebelum memakai ini, saya Itu ada pendaftarannya. Gimana proses masuknya untuk mendapatkan ada, rompi Pak. ini? Ada, Seperti ada apa? pendaftarannya. Jadi ada ujian masuknya. Ada ujiannya Ada juga? ujiannya. Jadi, ya seperti udah ala pondok masuk, pesantren. masih diuji? Masih diuji. Dan berebut ini, Pak. Nah, kan gitu kan. Ada kepingin. kuotanya juga ya? Ada kuotanya Iya, karena sementara memang, ini. tempatnya juga Tempatnya terbatas masih kita, terbatas. gitu. Ya, mudah-mudahan nanti semuanya bisa menjadi kamar pondok pesantren. Kan alhamdulillah Pak seperti itu. Ini oke. sementara masih ada 6 kamar dan 1 kamar untuk pengurus seperti kami. Nah, di situ Pak yang luar biasanya lagi. Biasanya sih saya ini gengsi, Pak. Gengsi kalau ditanya bisa ngaji atau tidak. Bisa ngaji atau tidak, saya hanya biasa cukup saja dengan senyuman. Gitu Pak. Senyum karena izin gitu Pak. Karena Senyum malu nggak bisa. gitu. Iya, senyum karena nggak bisa. Lah, pada suatu malam saya ditanya oleh Abah Sakti. Pak Haji, saya ditanya di kamar 18, sehingga saya bergeser ke kamar 18. Pak Haji, gitu, Pak saya belum haji, saya bilang gitu. Enggak apa-apa, mudah-mudahan segera haji. Doa ya. Pak Haji sudah bisa ngaji. Belum Pak, langsung saya jawab. Langsung spontan itu ya? Spontan dengan sikap saya belum. Ya Allah, gitu langsung. Oke. Silakan Pak Warno pilih di sini. Ada saya, ada Gus Wahim, ada Pak Inggi Pocangan Oke. yang bisa ngajari Pak Warno. Saya manut Pak. Gitu. Itu awal belajarnya dari langsung Al-Quran atau Iqra dulu Pak? Ikro Pak. Oh, langsung Ikro dulu. ini ya dari memang awal ya? Awal nggak kenal huruf Pak saya, nggak kenal huruf sama sekali, nggak kenal. Sekarang saya tersenyum ini nggak malu-malu gitu ya, sehingga saya milihlah guru Pak Inggi Pocangan karena menurut saya seirama dengan saya. Kalau Pak Haji Sakti kan saya sungkan Pak, beliaunya seperti itu. Gus Wahim saya sungkan juga. Kalau Pak ini kan familiarnya itu sip gitu, sehingga saya menyesuaikan dengan karakter ya kita, gitu. katakan seperti itu. Sehingga seminggu kemudian setelah sholat jamaah subuh saya belajar ngaji kurang lebih setengah jam sampai 1 jam. Itu prosesnya dari awal sampai bisa membaca Al-Quran itu berapa lama sih Pak yang dibutuhkan? Kalau menurut teman-teman itu saya relatif cepat gitu Pak. Sehingga relatif cepat karena sudah didasari ngerti bahasa Latin, sehingga bisa baca tulis itu mudah Pak katanya tidak buta gitu. huruf Ya lah. tidak buta huruf mudah. Sehingga saya cukup hanya waktu mungkin Tinggal menyesuaikan, ya mungkin 2 bulan lah Pak, kurang 2 bulan saya sudah diserai membaca Al-Quran sudah. Walaupun tertatih-tatih dengan ejaannya, alhamdulillah saya sudah dengan bisa. penuh semangat ya. Semangat sekali Karena Pak kan saya kebetulan ini. Mungkin sebenarnya di luar sebenarnya ada lah untuk Ada, niatan untuk belajar, ada. tapi karena kan dengan usia yang segini Iya. apa ya istilahnya udah kalau orang memandang kan telat, Iya, telat nangdi sekali, selama ini ya, kan selama gitu ini Pak. nangdi, Jadi kan iya. bagi sampean ini kan mumpung ada di sini, ini kan menjadi wadah juga kan gitu. Akhirnya Betul Pak. bagaimana perasaannya Pak Warno setelah dari yang tidak bisa menjadi Bangga dan bahagia Pak saya. Saya sampaikan ke keluarga, saya ini Papa iso ngaji. Mulai ikro, Papa belajar ngaji, saya alhamdulillah. Anak saya kan bisa ngaji semua Pak. gimana bapaknya nggak bisa? Anak istri saya kan bisa ngaji semua. Pada saat itu saya ingat betul masih corona Pak, kan nggak boleh sembahyang pada saat Idul Fitri ya, kan Idul Fitri apa Idul Adha kan nggak boleh sembahyang di lapangan Pak, iya, harus di betul. rumah. Dan ada anjuran untuk menjadi imam di rumah masing-masing gitu. Kan Pusing saya nggak juga. bisa Pak. Tapi anak-anak istri menyadari saya nggak bisa, sehingga saya sama membaca Latinnya.
saya ingatkan, sehingga saya, papa, saya kira bisa jadi imami keluarga. Tidak khawatir, alhamdulillah. Nangis semua Pak teman-teman. Iya, sudah di sini saya sampaikan itu. Terus saya langsung dibeli apa tuh belikan Al-Qur'an yang besar gitu, yang besar sudah biar jelas kan, penglihatan ini nggak jelas. Tambah semangat juga keluarga ya semangat, dengan gitu. Adanya di sini sampean ada hal baru juga gitu loh. Hal baru yang luar biasa gitu Pak. Sehingga saya laporan setiap hari saya telepon, Bapak wis jus sekian, saya jus sekian, sudah telepon. Sampai laporkan juga iya Pak, iya ya? saya laporkan progresnya semua, iya. Buka Al-Quran, dikasih tulisan sama Gus Wahim, kenang-kenangan gitu, bahwa intinya bahwa orang yang belajar membaca Al-Quran dengan terbata-bata itu pahalanya sama dengan orang yang bisa membaca Al-Quran, membuat motivasi bagi saya, sehingga saya sudah hatam 2 kali selama di sini gitu Pak. Hatam 2 kali Pak. Yang saya lakukan setiap hari, setiap hari hanya waktu setengah jam gitu, malam sebelum tidur saya beberapa surat, beberapa makro, terus istilahnya malah ngerti saya sudah ada makro itu ya kan, dulu gak ngerti apa makro itu gitu. Alhamdulillah sudah bisa hatam 2 kali. Lah sekarang saya beralih untuk tidak ngaji Al-Quran, tapi saya beralih untuk mendalami terjemahannya, sehingga saya biar ngerti apa yang terkandung dan pesan-pesan apa yang harus. Cuma hanya membaca aja, tapi harus tahu artinya. Jadi karena lebih ibaratnya itu ada peningkatan lagi lah ke tahap berikutnya gitu kan. Itu doa juga dari doa Pak. Kalau saya boleh GR ke Allah, Allah sayang saya, Allah sangat sayang pada saya dan keluarga. Ya Allah, berikan petunjuk bagi hamba-Mu yang hina ini untuk bisa mengerti arti firman-Mu yang di dalam kitab suci-Mu. Gitu moro-moro tercetus di pikiran, nggak langsung sih, beberapa minggu kemudian tercetus. Wis tuku binder. Tulisan iki salinan, ayat-ayat iki tak salin ae wis ayat-ayat iki yang perlu tak sampaikan untuk keluarga. Gitu. Sehingga yang perlu pesan-pesan yang harus dilakukan, yang harus dihentikan, yang tidak boleh dilakukan, dan bagaimana nanti di alam kubur, bagaimana di neraka, dan bagaimana di surga, itu saya rangkum, saya catat sampai dengan sekarang. Masih proses pencatatan itu, dan saya milih ayat-ayat yang berguna untuk saya dan keluarga saya. Nantinya itu sudah sampai juz 27. Saya tulis yang penting-penting. Sehingga setiap besukan Pak sekarang, setiap besukan ke sini, nggak ada kata lain selain ayat itu tak sampaikan. Itu setiap telepon tak sampaikan. Ayo kita, ini adalah ujian bersama bagi kita yang diawali oleh Papa. Bareng-bareng kabeh kok podo-podo stop melakukan kemaksiatan, melakukan dosa. Ayo kita mendekatkan diri ke Allah, karena seperti ini tak jelaskan sudah. Dan ini Papa gak ngarang. Ini ada buktinya. Saya tulis, kalau banyak yang tak sampaikan, malam sebelum kunjungan itu tak tulis ayat ini tentang ini, hadis ini tentang ini, tak tulis rapi, besok tak serahkan, tolong diwocok kabeh di grup. Gitu. Saya modalnya sudah arahnya ke sana sudah Pak. Persiapan itu. Lah, kesimpulan saya pada saat itu bahwa saya sekarang kan saya sudah umur 58 tahun Pak. 58 tahun. Kurang lebih saya sekitar 40 tahun itu sudah nggak karu-karuan saya. Kan gitu Pak, dipotong akil balik umur 15 itu, mulai 16 lah sampai dengan ini sekitar 40 tahun nggak karu-karuan. Mudah-mudahan di sisa usia ini saya yang kurang beberapa waktu saja ini bisa Allah beri betul-betul konsistensi kedisiplinan ibadah saya ke Allah, bisa membuat Allah menghendaki saya menjadi ahli surga bersama keluarga kami. Dan ini jalurnya lewat LP Pak. Ini jalurnya lewat lembaga pemasyarakatan yang luar biasa. Kalau saya tidak dipaksa oleh BRI walaupun dengan cara yang bagaimana tadi yang saya tidak terima, nggak akan bisa hal yang membahagiakan saya nanti kekal di akhirat itu terpenuhi di sini Pak. Terwujudkan. LP yang luar biasa. Jadi kalau di sini sedikit saya tangkap mungkin ya, karena kalau mungkin orang lain menyikapi hal ini mungkin dapat masalah, itu kan berbeda gitu kan. Ini selain Pak Warno ya, mungkin orang lain mungkin akan itu jadi apa istilahnya beban bagi mereka. Tapi kalau saya lihat untuk Pak Warno ini khususnya, itu saya merasa bahwa Pak Warno ada di sini itu hanya
difokuskan itu kan. Yang awalnya disibukkan dengan kegiatan yang di luar dan tidak mungkin untuk Pak Warno itu belajar tentang agama di luar, meskipun bisa saja, tapi kan jalan Allah itu kan banyak macamnya. Betul. Kita kan tidak bisa menebak gitu kan. Dengan jalan ini istilahnya, udah Pak Warno sampai di sini sementara. Betul. Ini permintaan dari sampean sendiri mungkin jalannya banyak gitu kan, karena juga sampean menjalannya dengan ikhlas. Betul, itu Pak. Yang buat jadi legowo itu terutama. Mungkin kalau sampean masih belum menerima kan ya, karena kan dari sampean sendiri bukan karena fokus pada masalahnya apa, tapi sebenarnya makna dari cobaan ini apa, tujuannya gitu. Kalau saya ya itu orang prinsip atau pola pikirnya itu ada dua macam Pak. Gitu. Ada tentang sebab akibat. Jadi kalau sebab akibat itu mereka ya hanya seperti itu aja gitu loh. Contoh dia dapat masa lalu, dia tidak akan fokus dengan masa depan, hanya akan menoleh ke depan ke belakang. Tapi kalau kita yang dua ini ya, pola pikir yang kedua itu mereka yang berpikiran bahwa apa sih tujuan dari permasalahan ini. Nah, kalau kita sudah berpikir seperti itu, mungkin kita menemukan solusi atau jalan. Karena kan kita berusaha mencari apa ini tujuannya, seperti itu. Betul Pak, betul sekali sudah. Jadi alhamdulillah dengan adanya di lapas ini, kalau mereka semua di luar sana bahwa melihat di sini itu orang-orang yang nggak karu-karuan, orang yang apa, itu menurut saya salah besar, salah besar menurut saya. Justru lapas orangnya sendiri ya, mauannya seperti apa. Betul. Justru lapas ini menurut saya suatu institusi yang diciptakan oleh negara mungkin ya, oleh negara yang bisa merubah perbuatan orang-orang yang kurang benar dan tidak benar menjadi luar biasa benernya di sini. Ini petugas-petugas di sini menurut saya itu nilai ibadahnya sudah nggak terukur Pak, menurut saya, karena mengajari kita, mengajak kita, memaksa kita, walaupun dengan cara memaksa yang akhirnya kita terpaksa dan pertama terpaksa akhirnya menjadi kebiasaan, menjadi rutinitas yang luar biasa, itu sangat luar biasa, luar biasa. Bapak-bapak yang di sini menurut saya, kalau saya renungkan, kalau di badan-badan lain kan enggak Pak, kalau di sini ini langsung kontakai fasilitas, masjid ada, sarana ada, setiap pagi kalau setiap pagi ada yang pengumuman jam 8 yang sudah mengikuti ini harus kegiatan itu tiap hari. Tiap hari ada, luar biasa. Jadi kalau teman-teman sesama warga binaan di sini itu menyadari hal yang apa yang harus kita lakukan ke depan, tidak ruwet karepe dhewe dengan pikirannya sendiri, itu insya Allah di sini selesai sudah Pak, di sini. Keluar itu sudah seperti contoh yang didatangkan kemarin kan, ada yang 15 tahun terus sekarang sudah punya sekolahan yang bisa menampung, itu kan luar biasa Pak. Itu ada hal yang luar biasa yang seperti di sini. Tapi bagi saya secara umum LP ini, lembaga pemasyarakatan ini adalah lembaga yang penuh petugasnya khususnya penuh nilai ibadah yang bisa menuju surga menurut saya. Karena sebenarnya memang ya itu tadi Pak, tertutup, memang jarang orang tahu, tapi sebenarnya di sini kalau mau kita cari pahala sebenarnya mudah kan? Tempatnya sangat mudah sudah di sini. Sehingga saya Pak rebutan pahala kan Pak sekarang saya ini. Jadi setiap ada kegiatan anak saya ulang tahun, kalau dulu kan makan enggak usah, sekarang enggak usah makan. Budget yang untuk makan kirim di kene untuk makanan teman-teman yang lain gitu Pak. Kan rebutan sudah Pak teman-teman. Ayo sudah. Jadi saling membantu lah. Saling membantu di sini saling membantu. Jadi mungkin wujud rasa syukur dari Pak Warno sendiri Pak, selama ini kan dikelilingi dengan teman-teman yang mengajarkan beberapa hal lah istilahnya. Betul. Kalau saya bayangkan segini, musim ini sepedaan, saya lihat masjid Adan kita lewati, masjid Jolat Jamaah kita lewati gitu Pak. Maksudnya enggak sembahyang, cuma lewati jalan. Sekarang kan enggak Pak, saya menunggu. Jadi belum azan sudah menunggu Pak saya. Iya, kalau duhur itu saya jam 10:15 sudah mandi, siap-siap setengah 11 sudah ngumpul di situ. Maghrib juga seperti itu, Isya juga seperti itu. Alhamdulillah sekali. Alhamdulillah. Enggak ternilai di sini. Makanya untuk teman-teman semuanya, menurut saya ayo
kalau setiap pagi teman-teman saya lihat tidur semua, teman-teman itu kasihan menurut saya, kasihan sekali. Saya berdoa untuk mereka. Kan saya setiap pagi ini keliling Pak untuk mengabsen sekaligus membangunkan teman-teman santri yang akan sholat tahajud dan subuh. Setelah itu saya keliling di kamar 11, 10, 9, kami doakan mereka itu betul-betul yang kami doakan semoga mendapatkan hidayah, dibuka pintu hatinya untuk segera kembali ke jalan Allah. Eman-eman kalau di sini tambah nemen gak karu-karuan. Padahal di sini itu luar biasa. Kegiatan di sini, program-program pembinaan, apalagi tentang kerohanian, itu harus benar-benar dilaksanakan dengan baik, gitu betul, kan? Karena manfaatnya besar bagi besar kita. Sekali, gitu. besarnya Karena Pak Nur. Ini juga saya berpesan kepada masyarakat juga ya, terutama di sini mungkin penghuni lapas atau rutan itu mereka sebenarnya bukan penjahat, bukan, hanya mereka tersesat. Betul, Mari betul kita sesama manusia, masyarakat semua, karena mereka semua ini Pak nanti itu akan kembali menjadi masyarakat sepenuhnya lagi setelah menjalani pidana di sini Pak. Jadi harapan saya juga masyarakat bukan malah mengucilkan, kalau bisa ayo dirangkul gitu loh. Betul sekali. Jadi kan karena apa ya, kadang mereka juga kan banyak macam-macamnya orang-orang di sana, mungkin nggak mau lah deket, takut atau apa, tapi enggak, sebenarnya mungkin dengan video ini juga kita menyampaikan seperti ini, contohnya Pak Warno ini kan tidak seburuk itu gitu. Dan tidak buruk. Kami pesankan juga Pak, mungkin yang mendengar ini adalah keluarga dari para teman-teman. Pesan untuk keluarga? Ya, dari keluarga para teman-teman yang seperjuangan sekarang di NAPI, di lembaga masyarakat ini Pak, tolong didukung para suami-suami itu. Tolong didukung, tolong diberikan kepercayaan, tolong disupport semuanya agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar, agar bisa kembali. Dan di sini fasilitasnya terbuka lebar setiap hari ada pembinaan rohani baik yang beragama Islam maupun non Islam. Fasilitasnya ada, fasilitasnya cukup sekali. Jadi dari pagi sampai sore ada, ya, apalagi yang mau berkreasi di sini sudah ada hadra, sudah ada patrol, kan gitu Pak. Musik juga ada, gitu. Semuanya luar biasa di sini sudah. Bagikan yang tergantung dari masing-masing. Gitu. Nah, jadi para ibu-ibu, para orang tua yang kebetulan anak dan keluarganya sementara ini dibersihkan, dicuci supaya bersih dan menjadi jernih kembali. Fitri kembali, suci kembali, ayo kita dukung, jangan dikucilkan, jangan ditinggalkan, jangan tidak diperhatikan, karena ini menurut saya permata yang harus kita asah, butuh dukungan Pak, butuh dukungan, dan memang tidak semua orang mungkin mempunyai niat yang sama, tapi saya yakin kalau seluruh keluarga mendukung dan memaafkan semua dengan kondisi kesalahan yang ada, itu akan berubah. Karena menurut saya kesalahan yang terjadi, kegilafan yang terjadi 90% pastinya untuk keluarga, kan gitu Pak. Mereka berbuat seperti itu kan untuk keluarga, tuntutan keluarga mungkin gitulah. Nah, makanya ayo yang sekarang kita di sini dukung para teman-teman saya yang seperjuangan di sini, dukung dengan sportivitas yang baik, dengan support yang luar biasa agar saya terutama dan teman-teman semuanya bisa berubah menjadi baik sesuai harapan keluarga. Gitu. Di sini terbuka lebar, pintu hidayah terbuka lebar, tergantung menurut saya tadi pilihan kita memang benar-benar menyadari introspeksi bahwa yang kita lakukan apapun jenisnya itu adalah salah sudah Pak, menurut saya salah apapun itu. Kalau seperti saya memang salahnya tidak di poin ini, tapi di kesalahan-kesalahan sekitar sebelumnya banyak sekali. Dan skenario Allah maha cantik, maha luar biasa, dan Allah tidak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan setiap hambanya. Pasti mampu, seperti saya mampu gitu. Saya di sini sama Gus Fahim itu, Pak Warno Dianu ya, Gus saya siap Gus pakai kostum dis LP, saya siap sekali sudah, saya siap karena saya kepingin menyuarakan bahwa di sini tidak seperti yang dikhawatirkan di sana. Di sini baik-baik saja asalkan kita baik.
Sama dengan di luar kan. Kalau di luar di lingkungan kita, kalau kita baik pasti akan ditangkap baik, akan dibalas baik. Tapi kalau kita curang di manapun ya akan dibalas kecurangan. Sama dengan di sini kan, kalau kita melakukan pelanggaran ya pasti akan ditindak kan. Kalau kita baik-baik ya pasti akan baik semuanya ke kita, nggak ada masalah sama sekali gitu Pak. Jadi saya pribadi terima kasih gitu, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengirimkan saya ke sini, memaksa saya ke sini, menempuh harus jalan seperti ini. Alhamdulillah sekali karena di sini saya ibadahnya tidak pernah putus di sholat jamaah. Tahajudnya tidak pernah putus, setiap 1:30 saya pasti bangun. Ini bukan pamer, tapi ini harus kita lakukan memang gitu. Karena Harus kita memang kan lakukan. ini tujuannya edukasi ya. Iya, Jadi edukasi kan nih, bukan pamer sok-sokan gitu. awal kehidupan Pak Warno Iya. seperti apa. Iya. Ini kan tujuan kita hari ini, video ini itu agar masyarakat di luar sana tidak sampai melakukan, karena Betul. pengalaman terbaik, guru terbaik itu tidak perlu kita yang mengalami. Iya, kalau betul, menurut saya betul, ya, betul, karena Mas kan Indra, betul. cukup dengan adanya seperti ini, itu Contoh, kan gitu, seperti dari ini, awal gitu, iya. contoh Pak Warno Iya, ini itu kan sudah menjadikan gambaran, bagi kita semua, Iya. khususnya masyarakat di Iya. luar yang mungkin menonton video ini kan gitu. Betul. Oh iya, jadi seperti ini ya kan gitu. Mungkin yang masih terlena dengan kehidupan di luar, mungkin masih ya tadi menurut Pak Warno itu masih motoran, Iya. ada Atau masjid aja, motorannya lewat ya. aja. Iya, betul. Jadi betul, mungkin Mas. sekarang udah bisa jadi gambaran, oh iya seperti ini ternyata kehidupan itu. Gitu. Karena kalau kita tidak dimulai dari sekarang, Pak, tidak dipaksakan, kan memang harus dipaksakan. Harus Pak, dipaksakan. Harus Kalau dipaksa. tanpa paksaan kan nggak Nggak mungkin, bisa, meskipun nggak bisa. Allah sudah memberikan jalan. Iya, Kalau kita tidak memaksakan, ya Iya. tidak mungkin kan Iya. gitu. Dan yakinlah bahwa kita nggak boleh berburuk sangka kepada Allah. Justru harus berbaik sangka kepada Allah apapun kondisinya. Termasuk saya dimasukkan, dijebloskan dalam penjara dengan kondisi kok ngene ya, papa kan gak salah di ngene no. Itu tak stop sudah Pak. Teman-teman keluarga sudah sebelum tidur maafkan semuanya, semua maafkan karena itu rumus gitu. Rumus Karena untuk kita membuat hidup kita tenang. tidak bisa Maafkan terus semuanya berdampingan sudah. dengan masa lalu. Betul. Kalau betul. seperti itu kan kita hanya apa ya, ibaratnya hidup itu stagnan, Iya. tidak jalan gitu Betul, loh. Karena betul kita mau sekali. jalan, ingat masa lalu. Ya, Tidak betul. apa-apa, sebenarnya masa lalu itu dibuat gambaran, pelajaran. Iya. Jangan sampai hal ini terjadi lagi Iya, di kemudian betul, hari. betul. Seperti itu. Jadi menurut saya, ayo semua teman-teman yang ada di luar, keluarga, terutama keluarga warga binaan yang ada di luar sana, mari kita introspeksi diri sekarang. Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Sudah layakkah kita akan menghadap Allah? Gitu. Betul. Sudah layakkah kita menghadap Allah? Sudah cukupkah bekal kita untuk menghadap ke Allah? Itu yang harus kita lakukan. Kalau itu belum, dan saya yakin pasti belum, ayo lakukan, stop sudah kegiatan-kegiatan yang negatif dalam bentuk apapun, stop sudah. Mulailah di titik nol sekarang ini untuk selalu berada di jalan Allah. Mudah sekali kok, mudah sekali ternyata. Allah itu memberikan dengan biaya murah sekali dan bonus-bonus yang luar biasa. Bonus-bonus yang luar biasa. Karena seperti ini juga Pak Warno. Dengan memang saya kebetulan di pembinaan juga sering bertemu dengan masyarakat, dengan teman-teman di sini. Itu keluh kesahnya mereka seperti apa. Kalau saya pribadi juga, kan kita kedewasaan seseorang itu tidak berdasarkan umur. Betul. Tapi bagaimana Betul. kita menyikapi saat ini gitu. Kita mau berubah atau enggak gitu. Seperti itu. Iya, betul. Terima kasih saya diberi kesempatan ini untuk bisa menyebarkan info baik ini